Lagi ramai ribut-ribut di media sosial memperdebatkan kenapa orang Indonesia jauh-jauh kerja di Malaysia hanya sebagai pekerja kebun. Saya termasuk sedih juga, sesama-sama bangsa Indonesia, sesama manusia, sama-sama pencari uang, tetapi saling menghujat ya antara Indonesia dan Indonesia yang ada di Malaysia. Alhamdulillah banget, sampai bulan ini aku sudah bisa mengumpulkan uang sebanyak ini ya. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Begitu banyaknya orang yang kesusahan di Indonesia untuk mencari pekerjaan, sehingga ribuan bahkan jutaan orang Indonesia itu yang merantau ataupun bekerja ke luar negara. Seperti contoh macam di Malaysia saja. Karena pengalaman saya itu hanya di Malaysia, karena saya itu mempunyai pengalaman ataupun pernah bekerja di Malaysia, jadi sikit-sikit saya itu tahu tentang Malaysia. Yang uniknya lagi, setiap orang Indonesia yang bekerja ke Malaysia itu pasti kena kecaman, kena hujatan, bahkan kena hinaan. Dan ternyata hal itu bukan dialami oleh saya saja. Ada beberapa sahabat saya orang Indonesia yang bekerja ke Malaysia itu dihujat oleh orang Indonesia sendiri. Gimana tuh maksudnya? Seperti contoh Abang Toha ini, geng. Kita tengok dulu videonya. Lagi ramai ribut-ribut di media sosial memperdebatkan kenapa orang Indonesia jauh-jauh kerja di Malaysia hanya sebagai pekerja kebun, hanya tanam jagung. Kenapa nggak mau tanam di negara sendiri? Kalau hanya sekedar tanam jagung. Jangan marah, di sini saya akan jelaskan semuanya. Oke. Mungkin untuk yang tidak tahu di daerah saya boleh saya maklumi, tetapi di sini saya akan menjelaskan secara terang-terangan biar kalian tidak salah paham. Di daerah saya, desanya merupakan salah satu desa yang jarang ada hujan. Bahkan di daerah saya sekarang banyak petani yang gagal panen, termasuk gagal panen jagung, gagal panen sawah, dikarenakan faktor cuaca yang tidak ada hujan. Mau bekerja kemanapun, mau bekerja di negara orang, asal dokumen resmi, asal tidak kosongan, tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah bila jadi pengangguran di negara sendiri. Mau cari kerja di negara sendiri pun kadang-kadang kalau kita hanya lulusan SMP atau lulusan SMA, itu pun hasilnya yang kita terima tidak seberapa. Tetapi walaupun sebagai seorang pekerja kebun, kalau kita bekerja dengan giat di negara orang, insya Allah hasilnya cukup lumayan. Yang penting kalau kerja di negara orang jangan sampai kosongan. Itu saja saran saya. Salam damai, salam persaudaraan. Nggak usah meribut-ributkan mau kerja di mana, mau kerja di negara orang mana, terserah, itu pilihan masing-masing. Janji jangan kosongan di negara orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini video selain menjelaskan dan juga memberi saran ya geng, buat orang yang mau bekerja ke Malaysia. Oke, saya bahas satu persatu geng ya. Nampaknya di tempat atau di perkampungan abangnya tadi itu, di sana itu kemungkinan sekali di sana itu tempatnya di perbukitan atau di pergunungan. Dan saat ini di Indonesia itu musim kemarau geng. Indonesia ini sangatlah luas geng, jadi tak boleh disamaratakan. Ada sebagian yang boleh tanam sawit, ada sebagian yang tak boleh tanam sawit. Yang tak boleh tanam sawit pun itu juga berbeza-beza geng. Ada sebagian yang ada sumber mata air kita boleh ambil lalu engine, ada juga yang benar-benar tak boleh, macam di pegunungan. Kalau di pegunungan itu memang tanamnya itu setiap ada hujan saja. Tapi kalau tak ada hujan, tak ada air,
itu ada masalah dalam problem pengairan lah geng. Ini yang harus pemerintah bantu ini geng, agar Indonesia ini boleh rata. Soal masalah pekerjaan di Indonesia ini memang tak mudah untuk mencari pekerjaan geng. Kita boleh bertahan hidup di Indonesia cukup, itu pun sudah syukur-syukur, alhamdulillah sekali, tak payah nak tinggi-tinggi lah. Bisa dikatakan yang kaya makan kaya, yang miskin semakin miskin, karena tempatnya ini yang berbeda-beda, dan semua itu tergantung kepada diri kita sendiri dan juga nasib kita masing-masing. Jadi kita tak boleh menyalahkan satu sama lain geng ya. Di kampung saya ini pun alhamdulillah, kalau di kampung saya ini masalah pengairannya itu boleh tahan, akan tetapi soal penghasilan ini juga tak boleh dijanjikan ya. Namanya juga hasil panen itu harganya tak menentu, kadang-kadang itu untung, kadang-kadang itu rugi, kadang-kadang itu ngam, kadang-kadang itu hanya rugi tenaga. Tapi tak tentu. Kita ini yang penting tekun. Apabila orang itu sudah mempunyai pekerjaan, nah mohonlah ditekuni setekun-tekunnya. Mohon dikerja itu yang rajin gitu ya. Jangan terlalu mengharapkan hasil. Anggap saja hasil itu adalah bonus agar kita ini boleh mengerjakan dengan ikhlas. Itu menurut saya. Betul tak? Kalau saya sih mengerjakan macam itu. Apabila nanti mendapatkan keuntungan, itu bonus lah, obat letih di saat saya bekerja. Apabila nanti itu rugi, ya nggak apa-apa. Namanya juga usaha, namanya juga usaha kan, pasti ada untung ruginya juga. Air laut pun juga ada pasang surutnya. Dan juga bukan hanya TKI yang bekerja di perkebunan saja yang dikecam ataupun dihina oleh warga Konoha sendiri. Ada juga yang bekerja di pembangunan ataupun industri ya. Nah, kecamannya itu macam mana? Langsung kita tengok dulu video yang berikutnya. Saya termasuk sedih juga, sesama-sama bangsa Indonesia, sesama manusia, sama-sama pencari uang, tetapi saling menghujat ya, antara Indonesia dan Indonesia yang ada di Malaysia ataupun di negara orang lain. Seharusnya kalian yang memang kalau sudah punya penghasilan di Indonesia, punya pendapatan, ya kalian nggak usah menghujat lah. Kalian nggak usah merendahkan, melemahkan kami. Seharusnya kalian itu menjadi inspirasi, karena kalian sudah diberikan rezeki. Tidak perlu kalian untuk merantau jauh-jauh, tinggalkan orang tua, tinggalkan kampung halaman. Seharusnya kalian di situ bersyukur, bahkan memberikan motivasi buat kita yang menjadi anak rantau yang jauh dari kampung halaman. Betul. Ya, pokoknya saya juga senang loh buat kalian-kalian semuanya yang mungkin nggak harus pergi merantau, kalian sudah punya pendapatan sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Jadi jangan menghujat tapi melemahkan kita. Bayangkan, TKI Indonesia bukan 100.000 orang, bukan 500.000 orang, tetapi berjuta-juta orang yang ada di luar negeri untuk bekerja. Artinya, fakta memang mengatakan Indonesia sangat kecil untuk lowongan pekerjaan. Bukan sedikit ya. Bukan sedikit TKI yang menjadi TKI di perantauan. Khususnya di Malaysia aja sudah jutaan orang. Artinya, Indonesia itu memang sulit gitu loh. Kita nggak bicara opini yang nggak baik lah. Kita memang bicara fakta. Jadi, buat kawan-kawan semua yang sudah punya penghasilan, menetap di Indonesia, dekat dengan orang tua, cukup bersyukur dan menjadikan motivasi buat kita bahwa di perantauan kamu harus lakukan, karena memang di jalan kalian memang di situ, rezeki kalian di situ. Nah ya, terima kasih banyak. Semoga kawan-kawan yang banyak komentar, banyak yang nge-follow, banyak yang nge-subscribe, dan semoga kalian juga nge-share jika hal-hal yang ada yang menarik buat konten saya, hal-hal yang positif buat kalian. Mohon untuk dukungannya untuk di-share ya. Semoga bermanfaat dan saya terus meneruskan untuk membuatkan konten yang mungkin lebih baik. Oke, terima kasih dan assalamualaikum. Seperti apa yang saya katakan tadi geng, kurang kalau sudah mempunyai pekerjaan di Indonesia harusnya itu bersyukur. Syukur-syukur lagi kalau orang itu boleh mengembangkan pekerjaan itu, lalu membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya agar orang-orang di sekeliling orang itu biar tak menjadi pengangguran, tak payahlah keluar negara, biar boleh di tempat ataupun dikerja sendirinya. Sepatutnya macam itu, bukannya malah menghujat, mencaci maki orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negara, khususnya itu di Malaysia. Dan hari-hari ini itu sangatlah banyak ya, banyak sangat konten-konten Mr. RI itu yang menghujat
Malaysia, bukan hanya menghujat Malaysia, tapi juga khususnya orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Beliau itu cakap, katanya 1 bulan itu hanya mendapatkan gaji 1.500 ringgit Malaysia. Oke, itu betul, tapi itu hanya gaji basic, geng. Saya sendiri orang Indonesia yang pernah bekerja ke Malaysia, jujur sejujur-jujurnya, dan bukan berarti saya sombong. Saya itu kerja di Malaysia di perkebunan kelapa sawit. Jadi saya tak mendapatkan gaji basic karena saya itu hitungan atau keranya itu gaji borongan, geng, per ton. Jadi besar kecilnya gaji itu tergantung orangnya. Jadi jangan just semua orang yang bekerja di Malaysia itu mendapatkan gaji 1.500 ringgit Malaysia saja, ataupun sekitaran 5 juta rupiah. Dulu saya bekerja di perkebunan kelapa sawit itu minimal boleh mendapatkan 3.000 ringgit Malaysia, itu sekitaran 10 juta rupiah. Alhamdulillah, tapi itu kotor, geng, ya. Nanti belum kepotong permit. Nah, kepotong permit untuk makan dan lain-lainnya, untuk jalan-jalan otomatis kita juga teringin beli ini juga di sana kan. Nah, jadi semua itu tergantung kita. Jangan terlalu mengejas. Kalau kerja di luar negara, ada orang bekerja di luar negara, oke, doakan saja semoga sukses apabila pulang ke Indonesia itu boleh membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu kalau di perkebunan, ya, geng, digaji perkebunan sesuai pengalaman saya. Nah, kalau di bangunan saat ini tuh berapa? Dan katanya permit di bangunan itu lebih mahal. Bukan katanya, memang lebih mahal daripada di perkebunan. Sebetulnya berapa sih gaji pekerja bangunan di Malaysia? Dan orang tersebut itu mengatakan macam ini, geng. Kalau tak pergi ke Malaysia, saya tak memegang uang sebanyak ini. Wah, ini makin penasaran saya, geng. Sebenarnya berapa sih gajinya? Cuma langsung kita tengok bersama-sama. Alhamdulillah banget, dan sampai bulan ini aku sudah bisa mengumpulkan uang sebanyak ini, ya. Kalau ini tebal, bukan karena geng. aku di Malaysia, mungkin nggak tahu lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan semuanya. Terima kasih untuk Malaysia dan kawan-kawan Malaysia tempatan, dan terima kasih juga untuk respeknya. Kali ini aku ingin membahas, mungkin buat kalian mau tahu gaji aku, mau tahu pekerjaan aku. Sebenarnya pekerjaan saya kalian sudah tahu sebagai pekerja konstruksi. Nah, di sini aku ingin sampaikan, aku ingin share kepada kalian gaji saya, ya, bekerja kuli bangunan. Ingat, ya, perlu digarisbawahi, saya bukan sombong, saya bukan pamer atau apa, karena sebesar sekecil gaji kita itu pasti ada yang lebih kecil dan ada yang lebih besar. Dan betul, bukan hanya pekerja-pekerja bangunan yang punya gaji besar, pekerja-pekerja engineer, pekerja-pekerja yang punya ilmu tinggi itu gajinya lebih besar. Di sini saya cuma sekedar share untuk rekan-rekan yang sederajat, yang sesama saya, yang hanya tidak punya pekerjaan di kampung lalu bekerja ke Malaysia sebagai anak rantau, pekerja bangunan, dan itulah yang saya dapatkan dan hasilnya. Oke. Nah, di sini alhamdulillah untuk bulan kemarin, ini baru gajian semalam, ya, baru semalam. Alhamdulillah untuk bulan kemarin itu saya dapat gaji ini, geng. Nampak tak? Tak nampak. Ini 3.275, ya. 3.275, ya. Oke. Itu uangnya, ya. Jadi alhamdulillah, ya, saya dapat segini. Dalam 1 bulan saya sudah mendapatkan 3.275. Ini kotor, 10 juta ya, lebih itu, geng. Kotor, ya. Kalau mungkin kalau dirupiahkan ini ada 11 jutaan lebih, ya. Alhamdulillah Bisa nyimpan 11 juta. 9 juta lebih, ya, bisa nyimpan tabung. Dan alhamdulillah saya juga termasuk irit, ya. Jadi buat kalian semuanya, ya, ini alhamdulillah gaji seperti ini, alhamdulillah saya pun nggak untuk jalan-jalan, saya pun nggak untuk foya-foya ataupun orang bilang jalan-jalan karaoke, nggak ada sama sekali. Alhamdulillah, memang itu karakter saya, bukan saya sok irit, sok sombong ataupun sok dengan diri sendiri aja, hitung-hitungan dengan makanan, hitung-hitungan dengan jalan-jalan. Enggak, geng, enggak sama sekali. Itu memang dari diri saya. Kalau memang saya tuh jarang banget untuk keluar, ya, itu bukan title saya. Jadi alhamdulillah, ya, saya capek kerja itu dapat hasil dan dapat imbasnya lah. Aku kerja itu dapat manfaatnya. Jadi nggak sia-sia kita kerja sebulan penuh dapat gaji dan kita bisa mengumpulkan uang, itu alhamdulillah banget bagi saya. Alhamdulillah. Dan ini uang yang sebanyak ini yang saya kumpulkan ini, kalian jangan mikir ini gaji saya sebulan, ya. Jangan mikir, mungkin aja ini gaji saya 2 bulan ataupun 3 bulan, ya. Jadi saya di sini hanya mengatakan bahwa saya kerja di Malaysia itu berhasil bisa menyimpan uang
bahkan bisa hemat ya. Buktinya saya sampai sekarang masih ada pegang uang yang mungkin bulan kemarin. Jadi uang ini nggak habis, nggak saya kurangkan, nggak saya buat main-main. Jadi betul-betul kita harus menjaga pekerjaan kita, menjaga kualitas pekerjaan kita hingga menghasilkan cuan, penghasilan, lalu tetap hemat, tetap menjaga keuangan kita supaya kita masih terjaga uang kita untuk kita tabung gitu kan ya. Dan kalian jangan mikir geng ya, jangan mikir oh pekerja bangunan gajinya segini gitu, enggak, jangan mikir geng ya. Ini semua berbeda-beda, setiap pekerjaan bahkan untuk bangunan saja itu berbeda-beda cara, berbeda-beda skill. Kalau skill kalian sampai mana ya itu pasti gaji kalian sesuai gitu kayaknya. Jadi jangan kalian pukul rata. Semua pekerja bangunan, semua kuli gajinya sama, 10 juta, 8 juta itu tak sama kayaknya. Semua berbeda-beda tergantung dengan skill kalian, pengalaman kalian, dan tanggung jawab kalian sebagai pekerja. Oke? Oke, seperti itu ya. Jadi gaji saya bulan ini cuma 3.275, tapi tetap bersyukur ya. Karena tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Semuanya pasti kita sebesar apapun kita, sekecil apapun kita, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil ya. Pokoknya terima kasih buat Malaysia dan kalian semuanya, respect kalian. Banyak komentar-komentar yang memberikan saya impact yang sangat besar, yang memberikan impact tentang bersyukur, tentang respect, tentang bagaimana pengalaman saya bekerja di Malaysia sangat diterima dengan baik dan bermanfaat dan sangat-sangat saling memberikan manfaat. Oke, terima kasih. Ini pemikiran-pemikiran orang Indonesia ataupun TKI ya, TKI Malaysia, tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia yang pemikirannya itu positif. Dia itu sadar diri, kerja itu tekun, dan saya dengar tadi ya, saya resapi dari pembicaraan dari dia orang tadi itu macam serupa dengan saya dulu waktu bekerja di Malaysia. Karena saya selama bekerja di Malaysia sana itu macam puasa geng, maksudnya itu kita mempunyai gaji 3.000 gitu contohnya ya, ya itu boleh loh geng, saya kirim itu 2.600 dalam satu bulan. Itu saya hanya memegang uang 400 ringgit Malaysia saja, itu untuk beli top up, lepas itu minyak dan juga makanan lah, biasanya nasi lemak itu baru berapa gitu kan. Nah ini kalau kita ini tak pandai-pandai menyimpan uang, maka akan habis di sana itu, geng. Karena di mana-mana negara itu semua tergantung orangnya. Kita sebab mau beli apapun di mana-mana pun negara, apalagi di Malaysia itu pun juga ada. Dan yang membuat saya salut lagi, dia orang itu sadar skill dan hasil itu boleh disesuaikan. Maksudnya kalau sebagai pekerja kuli bangunan itu ya itu misalnya gaji hariannya sekian, ya udah terima aja sekian. Jadi tak iri dengan penghasilan orang lain gitu loh, geng. Ini menurut saya bagus ini, geng. Sangat-sangat menginspirasi sangat ini, geng. Nah, yang membuat saya pelik itu, geng, dengan pemikiran orang Indonesia yang belum pernah ke Malaysia. Nah, ini ada salah satu komentar, yang komentarnya itu macam ini, geng. Aku pun orang Indonesia kawin orang Malaysia sudah dapat per lebih 15 tahun. Tapi Indonesia tetap di hati dan masih belum terpikirkan untuk tukar IC biru, biarpun anak-anak aku semua warga negara Malaysia. Nah, ini yang paling diperdebatkan, geng ya, komentar-komentar yang macam ini. Karena setiap para TKI ataupun TKW ataupun orang Indonesia yang bekerja di Malaysia lalu membuat konten ataupun mengatakan Indonesia, itu pasti dihujat dengan warga kita yang katanya itu penjilat lah, yang katanya itu tak sadar diri lah, yang katanya itu tak cinta negara sendiri lah. Itu semuanya salah, geng. Yang sebetulnya tujuannya orang-orang Indonesia yang berada di Malaysia karena menikmati keindahan dan juga kemewahan di Malaysia, lalu iri dengan Malaysia untuk membangunkan negara sendiri, mensuarakan hal tersebut biar sampai di Indonesia, agar di Indonesia itu lebih diperbaiki. Itulah tujuan para TKI ataupun TKW ataupun orang Indonesia yang bekerja ke Malaysia, yang pada intinya itu untuk membangun negara kita sendiri di Indonesia. Akan tetapi sangatlah berbeda tentunya dengan pendapat Mr. RI. Nah, tentunya penasaran kan pendapat Mr. RI macam mana? Langsung kita simak dulu videonya.
Terima kasih atas komentarnya. Konten ini untuk edukasi, diskusi, dan informasi, bukan untuk permusuhan dan polemik ya. Ini ada teman kita yang berkomentar dari Indonesia. Dia sudah menikah dengan orang Malaysia dan tinggal di Malaysia selama 15 tahun. Anak-anaknya sudah jadi warga negara Malaysia ya. Tapi di hatinya masih cinta kepada NKRI ya. Nah, teman-teman semua, sikap ini yang harus kita apresiasi ya. Meskipun kita sudah pindah warga negara atau jadi penduduk di negara lain, kita tidak boleh lupa apalagi menghina negara kita, asal usul kita, negara kelahiran kita ya. Kita harus masih tetap cinta Indonesia ya. Harus diingat itu ya. Di negara kita ini bukan semuanya sempurna, masih banyak sekali kekurangan-kekurangan, itu harus kita akui ya. Tapi bukan berarti kita menutup mata bahwa di negara kita ada pembangunan yang luar biasa, ada hasilnya, nampak hasilnya ya. Ada, tapi saya sangat prihatin dan sedih ya kalau menengok konten-konten kayak si Jantung Pisang dan beberapa orang ada yang DM sama saya. Nampaknya ya, karena dia sudah di Malaysia itu udah agak lama dan dia sangat pesimis. Nampaknya di Malaysia itu semuanya indah, semuanya sempurna ya, nggak ada cacatnya sama sekali, nggak ada negatifnya sama sekali, nggak ada sisi gelapnya sama sekali. Tapi begitu dia memandang Indonesia itu semuanya rasanya ya nggak ada yang benar ya, nggak ada yang baik. Itu sangat saya sesalkan ya. Negara kita itu ada yang baik, ada yang nggak baik. Kenapa yang dilihatnya nggak baik ya? Seperti ini kampung ya, kampung desa ini adalah desa dari istri paman saya ya. Istri paman saya itu asalnya dari desa ini, di Pulau Sumbawa desa ini ya. Waktu paman saya melamar bibi saya itu seorang Bumi Putra ya, seorang warga Indonesia asli. Dia adalah keturunan, dia adalah dari suku Sumbawa ya. Dan paman saya menikahi bibi saya dan menjadi seorang mu'alaf ya. Dan nenek saya tidak masalah dan merestui pernikahan mereka. Dan sampai sekarang bibi saya dan saya berhubungan dengan sangat baik ya. Kita masih saling melawat dan lain-lain, kita masih bersilaturahmi ya. Perbedaan keyakinan dan suku tidak menjadi masalah buat kami ya, karena keluarga kami sangat terbuka dan keluarga kami sangat Pancasilais ya. Nah, ini adalah desa asal bibi saya itu. Waktu melamar bibi saya ingat waktu masih kecil ya, desa ini jalannya masih berbatu-batu, tidak ada listrik ya, dan tidak ada internet ya. Sekarang tahun 2024 jalannya sudah aspal meskipun nggak lebar ya, dan sudah ada listrik masuk desa 24 jam. Dan saya dengar dari sepupu saya dan bibi saya bahwa di desanya sudah masuk internet ya. Jadi kalau dikatakan Indonesia tidak ada pembangunan, tidak ada kemajuan, tidak ada perubahan, itu omong kosong ya. Ini adalah buktinya ya. Jadi kita jangan pesimis, jangan memandang rendah negara kita sendiri. Ada pembangunan, ada kemajuan di Indonesia ya. Waktu itu saya juga tengok ada orang yang menunjukkan ya di tempatnya sedang mati lampu ya, lalu dia membanding-bandingkan dengan Malaysia nggak mati lampu. Si Jantung Pisang itu juga membandingkan dengan Malaysia ya, Malaysia nggak mati lampu ya. Tengok daerah mana, kalau daerah-daerah pedesaan atau di daerah-daerah yang agak terpencil ya sering mati lampu karena banyak pohon ya, terus banyak anak-anak main layangan dan sebagainya ya, pasti mati lampu, banyak kendala ya, bencana alam dan lain-lain, kita nggak tahu ya. Tapi kalau di kota-kota besar di Indonesia, khususnya di Surabaya, di tempat saya dulu 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu masih sering mati lampu, tapi sekarang sudah sangat jarang mati lampu ya. Boleh dibandingkan dengan Malaysia. Kehandalan listrik PLN di kota-kota besar di Indonesia itu sudah baik, jarang sekali mati lampu ya. Jadi jangan terlalu memandang rendah negara sendiri seolah-olah semuanya tuh jelek semua, nggak ada yang bagus ya.
Kereta api kita juga bagus. Dulu zamannya sebelum Pak Jonan naik jadi direktur utama kereta api, itu seperti pasar kereta apinya ya, semrawut, kotor, banyak orang jualan, bau dan lain-lain. Sekarang tengok ya kereta api kita sangat bersih, meskipun kelas ekonomi ada aircon ya, ada AC, ada pendingin udara dan rapi, bersih, nyaman, tertib, on time ya. Kereta api kita sangat bagus sekarang ini berkat Pak Jonan ya. Ada perubahan. Jadi tolong deh warga Indonesia yang ada di luar negeri, khususnya di Malaysia, jangan lihat yang negatif-negatif melulu, lihat yang positif. Di negara kita ada pembangunan dan kita harus mendoakan pemimpin kita ya. Kita harus mengingatkan mereka dari pusat sampai daerah, sampai desa-desa agar mereka amanah. Pikirkan rakyat, pikirkan negara, ya, pikirkan bangsa kita, pikirkan pembangunan di tempat kita masing-masing, ya, majukan, makmurkan Indonesia, pikirkan rakyat, ya. Mereka harus amanah. Kalau enggak, kita terus-menerus akan dihina oleh orang-orang di negara lain, ya, khususnya yang nyinyir, yang dengki, yang julid-julid itu, ya. Satu-satunya untuk menjawab para haters itu adalah dengan membangun Indonesia dengan secepat-cepatnya, dalam sesingkat-singkatnya, memakmurkan rakyatnya, memajukan negara kita. Ya. Oke. Ini salah satu contoh orang Indonesia yang tak mau menerima kritikan ini, geng. Dan yang menjelek-jelekkan, yang menghina Indonesia itu siapa? Siapa? Coba kirim videonya ke saya. Mari nanti kita ulas bersama-sama apabila itu betul-betul ada yang macam itu. Karena setahu saya yang ada itu orang Indonesia mengatakan di Indonesia ini tengah pembangunan dan ada sebagian tempat-tempat terpencil yang harus dibangun. Jadi itu sebetulnya tujuannya itu untuk menunjukkan kepada pemerintah, ini loh Pak lagi yang harus diperbaiki, ini loh Pak lagi yang diperbaiki, gitu. Bukannya untuk menghina. Apa aja lah saya panggil, geram sangat saya, geng. Seperti di video yang pertama tadi di kontennya Abang Toha tadi ya, di sana itu masih di pergunungan, itu belum ada air. Jadi kalau musim kemarau itu tak boleh tanam apa-apa. Nah, seperti itu yang harus diperbaiki. Jadi menunjukkan kelemahannya agar diperbaiki gitu, agar Indonesia ini semakin kokoh, semakin kuat, semakin maju. Dan juga berkali-kali sudah saya ucapkan, Indonesia ini tengah pembangunan, belum negara maju. Kalau cakap maju, saya cakap belum, tapi pembangunan ya itu saja, geng. Jadi menurut saya macam itu, geng. Kalau menurut kalian itu bagaimana tentang semua video yang saya tayangkan tadi itu, silahkan tulis di kolom komentar. Kita sesama umat Islam, kita sesama manusia, boleh memberikan kritikan, janji ada sarannya. Apabila ada yang salah kita perbaiki, ada yang buruk kita buang, ada yang baik kita ambil. Berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jainal Satori, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.